Allowing this trend to continue threatens food security and livelihoods in coastal communities. Banyak tantangannya. Apakah semua orang suka ini? Pasti nggak suka. Semakin banyak orang tidak suka, saya suka barang yang orang tidak suka. Ya, saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna, di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia. Kita harus menganggapkan bahwa perang bisa terjadi setiap saat. Karena itu, bagi saya, tugas tentara siap. Bahwa sebenarnya ada background, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan perdagangan. Smelter di Malaysia, smelter timah di Malaysia, sampai sekarang masih beroperasi, Mbak. Tapi mereka nggak punya biji timahnya. Mereka import dari Australia atau dari Myanmar atau selundupan dari Indonesia. Eropa dan Amerika semakin hari semakin brutal menghadapi kebijakan Indonesia. Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, kini dijegal habis-habisan oleh ormas barat itu. Ormas terkuat di dunia ini, terus berikan sanksi kepada Indonesia, karena berani melawan mereka. Setelah kemarin, Amerika kucilkan kita, kini Eropa ikut-ikutan jegal sumber daya alam, bahkan, mereka mengajak India dan Korsel, lakukan investigasi kepada sumber daya alam Indonesia. Di depan mereka mendukung, di belakang membendung kita. Sudah hafal dengan tingkah laku negara barat ini, mereka tidak mau melihat negara berkembang seperti kita ikut menjadi negara maju. Ya sudah pasti, mereka lakukan segala cara agar kita gagal. Namun santai saja, ada 1000 cara untuk menjadi negara maju. Kita jangan terlalu khawatir dengan ormas barat ini, lama-lama juga, ormas ini akan hancur karena resesi. Fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih tangguh di tengah gelombang ketidakpastian dunia, sehingga perekonomian tanah air diperkirakan hanya akan tumbuh melambat, namun tidak akan jatuh ke jurang resesi. Ramalan-ramalan mengenai ketangguhan ekonomi Indonesia datang dari berbagai lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank. Ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan atau periode tahun 2013 sampai tahun 2014, Muhammad Chatib Basri punya pandangan lain. Dia tak seoptimis IMF dan Bank Dunia, namun dirinya sama-sama meyakini bahwa Indonesia tidak akan mengalami resesi ekonomi. Secara sederhana, PDB merupakan total nilai produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam satu negara, termasuk nilai tambah dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Chatib merinci dari sisi investasi. Kata dia, Bank Indonesia masih belum punya ruang untuk menurunkan suku bunga acuan. Sebab, Bank Sentral Amerika Serikat juga kemungkinan masih belum akan menurunkan suku bunga karena inflasi yang masih tinggi. Jika suku bunga BI diturunkan, maka akan ada spread atau jarak yang jauh antara suku bunga acuan BI dan Fed Fund Rate. Jika spread terlalu jauh, investor akan putar arah dan meninggalkan pasar keuangan domestik. Tingkat bunga yang masih akan tinggi berimplikasi pada investasi yang kemungkinan juga akan slow down atau melemah. Datanya mulai terlihat dari realisasi pada 3 kuartal terakhir. Kemudian, dari sisi ekspor dan impor, di mana harga komoditas seperti batu bara dan CPO yang banyak diproduksi di Indonesia mulai mengalami penurunan dalam 6 bulan terakhir. Ditambah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. IMF menilai, kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan, agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain. Oleh sebab itu, IMF mengimbau, adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan, secara berkala, dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi, dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Yang terbaru, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang ikut mengomentari tentang hilirisasi pertambangan tersebut. Prabowo menyatakan, bahwa ia mendorong hilirisasi sebagai upaya menjaga sumber daya alam negara.
Prabowo memandang, penerapan hilirisasi atau pengolahan sumber daya alam, di dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah bagi rakyat. Ia pun memberi contoh hilirisasi, pada sejumlah komoditas, khususnya nikel dan kelapa sawit. Jokowi telah berulang kali mengungkapkan, bahwa, hilirisasi adalah salah satu program unggulan, dan prioritas untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, yang ada di dalam negeri. Sejak 2020, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang berhasil, memberi nilai tambah signifikan. Pemerintah pun melanjutkan kebijakan ini, di sejumlah komoditas lain, mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas. Menurut Jokowi, sumber daya alam harus dimanfaatkan, secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan adanya kendala dari Uni Eropa dan Amerika, hilirisasi pertambangan Indonesia menghadapi tantangan serius, dalam mencapai tujuan pengembangan industri, yang lebih maju. Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis, untuk mengatasi trade barrier yang diterapkan oleh negara-negara tersebut, serta, mengembangkan teknologi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana caranya menghadapi ormas barat ini? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurrah! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a
day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.